Pernah gak sih lu ngerasa makin gede, makin sadar kalau gak semua hal tuh pantas dibagi ke semua orang? Kayak lu upload sesuatu, lalu tiba-tiba ada aja komentar yang bikin lu mikir ulang. Atau ada orang yang tadinya lu kira peduli, ternyata cuma nonton buat kepo, bukan buat ngerti. Dan yang lebih gila lagi, kadang yang pengen lihat lo jatuh itu justru orang-orang yang paling sering senyum di depan lu. Hari ini gue mau ajak lo bahas 14 alasan kenapa hidup lo harus tetap private. Bukan karena lo sombong, bukan karena lo antisosial, tapi karena gak semua orang itu layak mendapatkan akses ke hidup lo. Duduk santai, tarik napas, kita mulai. Satu, karena gak semua orang senang lihat lo bahagia. Lu pasti pernah ngerasain, lu cerita hal baik, responnya datar. Lu share pencapaian, ada yang malah ngeremehin. Bukan salah lu, memang ada orang yang bahagianya muncul kalau lihat orang lain stuck. Kadang, bukan kabar buruk yang bikin mereka happy, tapi kabar baik lu yang bikin mereka iri. Makanya, simpan sebagian kebahagiaan lu, biar lu nikmatin dalam tenang, bukan dalam perhatian palsu. Dua, energi lu bocor ketika lu ngerasa harus tunjukin semuanya. Kita hidup di zaman dimana orang lomba jadi yang paling keren, yang paling sibuk, yang paling cuan, yang paling bahagia. Dan lu tanpa sadar ikut lomba itu, sampai lupa lu capek sendiri. Hidup private itu bukan nutup diri, itu ngamanin energi lu. Karena tiap kali lu ngerasa harus nunjukin semuanya, lu ngasih dunia hak buat nilai lo. Tiga, diam itu bukan kalah, tapi menjaga ketenangan. Banyak orang kira kalau lu diem, lu kalah. Padahal yang diam itu biasanya justru yang paling dewasa. Makin banyak lu ceritain hidup lu, makin banyak pintu untuk orang masuk dan ikut campur. Kadang diam itu bukan karena lu gak punya apa-apa, tapi karena lu gak butuh validasi. Empat, gak semua proses butuh penonton. Lu lagi healing, lu lagi bangun bisnis, lu lagi belajar hal baru. Gak usah diceritain dulu. Karena proses yang dibuka terlalu cepat sering bikin lu berhenti terlalu cepat. Ada kalanya dunia gak perlu tahu lu lagi berjuang. Dunia cuma perlu tahu saat lu udah nyampe. 5. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin tenang hidup lu. Pernah gak lu cerita A, besoknya bubar. Lu cerita tentang target B, tiba-tiba gak jadi. Itu bukan mistis, itu mental. Rencana yang terlalu sering dibicarakan bikin otak ngerasa udah dapat pencapaian. Padahal belum. Makanya selesai dulu baru cerita. 6. Private itu melindungi lu dari orang yang suka bandingin hidup. Ada orang yang kerjanya cuma bandingin. Loh, kok kerjaan lo gitu? Loh, kok pacar lo begitu? Loh, kok hidup lu gitu-gitu aja? Mereka gak tahu perjalanan lu, tapi merasa punya hak buat menilai. Hidup private memotong akses itu. 7. Privacy itu bukan menjauh, tapi memilih siapa yang layak dekat. Lu gak harus cerita semuanya ke semua orang, cukup ke orang yang benar-benar peduli. Yang lihat lu sebagai manusia, bukan sebagai bahan obrolan. 8. Semakin banyak yang lo tunjukin, semakin banyak yang bisa disalahpahami. Mau sejujur apapun lu, akan ada orang yang salah nangkep. Internet khususnya jahat. Kadang cuma satu kata, satu story, satu post bisa dibikin drama. Hidup private ngurangin ruang untuk kesalahpahaman itu. 9. Privacy bikin lu lebih fokus. Ketika gak ada yang lu coba buktiin, lu bisa kerja lebih dalam, lebih tenang, lebih jelas. Lu gak sibuk mikir, ini kalau gue share nanti orang bilang apa ya? Gak ada distraksi, cuma lu dan tujuan lu. 10. Privacy juga bentuk self-respect. Lu menghargai diri lo sendiri dengan tidak ngebuka semua sisi hidup lu. Lu tahu batas lu, dan orang yang punya batas jelas biasanya lebih dihormati.
11. Gak semua orang punya kapasitas buat dengar cerita lu. Ada orang yang cuma dengar buat nimbrung, ada yang dengar buat ngejudge, ada yang dengar buat bandingin, ada juga yang dengar cuma buat cerita ulang ke orang lain. Makanya, bukan semua orang pantas jadi tempat cerita. Lebih baik sedikit tapi tulus daripada banyak tapi palsu. 12. Hidup private melatih mental kuat. Ketika lu gak butuh tepuk tangan, gak butuh validasi, gak butuh pembuktian, lu otomatis lebih tahan banting. Lu bergerak bukan untuk dilihat, tapi untuk bertumbuh. 13. Orang gak bisa menghancurkan hal yang mereka gak tahu. Kalau orang gak tahu rencana lu, mereka gak bisa sabotase. Kalau orang gak tahu hubungan lu, mereka gak bisa provokasi. Kalau orang gak tahu langkah lu, mereka gak bisa ngejatuhin. Kadang bertahan itu sesederhana menyimpan hal penting buat diri sendiri. 14. Hidup private itu bentuk kedewasaan. Di umur-umur tertentu, lu mulai mengerti. Ketenangan itu mahal. Privacy itu emas. Dan gak semua hal pantas jadi konsumsi publik. Lu mulai milih mana yang perlu dibagi, mana yang cukup disyukuri dalam hati, itulah tanda lo tumbuh. Pada akhirnya, hidup itu kayak rumah. Pintu rumah gak mungkin selalu kebuka. Ada ruang tamu buat orang yang sekedar lewat, ada dapur buat orang yang lebih dekat, ada kamar tidur buat yang benar-benar spesial. Dan ada isi hati yang cuma lu sendiri yang boleh masuk. Menjaga privasi bukan artinya lu menjauh, itu artinya lu mulai ngerti nilai diri lu. Lu mulai ngerti bahwa gak semua orang pantas punya akses ke semua bab di dalam hidup lu. Mulai hari ini, jaga yang harus dijaga, simpan yang harus disimpan, dan bagi hanya kepada yang benar-benar peduli. Karena hidup yang private adalah hidup yang paling damai.